Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Kama amara Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Segala puji bagi Allah yang masih memberikan kepada kita nikmat yang sangat luar biasa besar, nikmat iman, Islam, sehat walafiat, sehingga kita masih bisa berduduk di tempat yang mulia ini untuk melaksanakan salat Jumat berjamaah dengan harapan agar Allah menerima amal ibadah kita kali ini dan amal ibadah kita yang telah lalu dan meridhai kita semua. Amin ya rabbal alamin. Salawat tak lupa serta salam semoga selalu terlimpah curahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para keluarganya, sahabatnya dan serta seluruh pengikutnya tanpa kecuali, dan kita berdoa semoga kita termasuk di antara orang yang diakui sebagai umat Rasulullah yang nanti akan mendapatkan syafaatul uzma, sehingga kita bisa berkumpul bersama Rasulullah di surganya Allah yang penuh dengan kenikmatan. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa Al-Fakir berwasiat kepada diri pribadi dan hadirin sekalian agar kita sama-sama meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti yang sebenar-benarnya, melaksanakan seluruh perintah Allah dan Rasulnya dan meninggalkan seluruh larangan Allah dan Rasulnya. Hadirin jemaah Masjid At-Ta'ah yang semoga selalu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di Ramadan kemarin Al-Fakir amanahi untuk memberikan kultum Ramadan, dan kalau saya nggak salah saya sampaikan tentang pentingnya dakwah, kewajiban dakwah yang harus dilaksanakan oleh setiap muslim. Dan pada kesempatan yang singkat ini Al-Fakir ingin sedikit mengkorelasikan dengan materi yang ada di bulan Ramadan kemarin, yaitu sedikit berbagi tentang pengalaman dakwah yang Al-Fakir lakukan pada tahun 2017. Hal ini tidak disengaja, tidak direncanakan dan tidak pernah ada dalam pikiran saya. Pulang selesai dari rapat sekolah tahun 2017 bulan Februari awal, kalau saya nggak salah hari Sabtu, saya naik motor. Pas saya mau pulang ke rumah, saya dapati kejadian yang tidak pernah saya lihat sebelumnya, dan semoga saya tidak pernah melihat kejadian itu setelahnya. Jadi ada dua anak perempuan duduk di pinggir jalan melakukan hal yang tidak sepantasnya dilakukan. Mereka mengalami penyimpangan seksual. Perempuan ini yang satunya pakai kerudung, yang satunya nggak pakai kerudung, rambutnya bondol. Hati saya bergemuruh, serba salah. Kalau saya turun dari motor, saya nasihati mereka, ada kemungkinan mereka akan marah lalu akan meneriaki saya sebagai pemerkosa. Kalau masyarakat datang, habis saya digebukin masyarakat. Tapi seandainya saya lewat begitu saja, maka saya melewati kesempatan dakwah yang bisa jadi tidak akan terulang. Oleh karena itu, saya beranikan diri saya untuk menyampaikan apa yang seharusnya saya sampaikan, seraya berdoa kepada Allah agar lewat lisan saya Allah memberikan hidayah kepada mereka berdua. Lalu dengan perlahan saya samperin mereka berdua, saya tanya, "Kalian lesbi? Apakah kalian adalah seorang lesbi? Pinggir jalan kalian ciuman seperti suami istri, padahal kalian sama-sama perempuan. Sedangkan laki dan perempuan yang bukan mahram aja dosa, apalagi ini sama-sama perempuan, lebih besar dosanya." "Iya, saya lesbi. Mau apa?" "Astagfirullahaladzim. Saya lesbi, mau apa?" Lebih galak dia daripada kita.
Apa kalian enggak tahu ini adalah perbuatan yang pernah dilakukan oleh kaumnya Nabi Lut sehingga Allah melaknat mereka? Kalian enggak tahu? Tahu. Oh. Lantas kalian enggak pernah terbesit keinginan di kepala kalian untuk kembali ke jalan Allah, taubat jadi orang normal? Mau sih, tapi enggak sekarang kayaknya. Lalu saya tanya, apa alasan kalian menjadi seorang lesbi? Nah, ini akan kita bahas pada kesempatan yang singkat ini. Semoga jadi pelajaran buat kita semua, karena kita tentu tidak ada yang mau mempunyai keturunan atau saudara atau tetangga atau teman atau siapapun yang mempunyai kelainan seksual. Lalu di akhir pembicaraan saya arahkan mereka untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala selagi Allah masih memberikan kesempatan untuk hidup. Lalu saya tinggalkan tempat itu karena saya khawatir Allah menurunkan azab dan saya ikut-ikutan kena. Sebagaimana dalam sirah perang Tabuk, Rasulullah membawa 30.000 pasukan lalu melewati sebuah tempat di mana tempat itu dulu pernah diturunkan azab kepada kaum umat terdahulu. Lalu apa kata Rasulullah? Percepatlah langkah kalian. Oleh karena itu saya nggak mau lama-lama di situ. Saya tunaikan apa yang saya mau sampaikan, saya sampaikan apa yang saya harusnya sampaikan, lalu saya pulang. Tapi dari kejadian itu saya dapat 3 pelajaran. Ada 3 hal yang menyebabkan mereka menjadi seperti itu, punya kelainan seksual. Yang pertama adalah, saya tanya, kenapa kalian jadi lesbi? Yang pertama alasan mereka karena mereka terbiasa disakiti oleh pacarnya. Yang pacarnya notabene adalah laki-laki dulu. Ini pelajaran buat kaum muslimin. Karena mayoritas kaum muslimin menganggap pacaran itu bukan hal yang bermasalah, bukan sebuah dosa, bahkan dilakukan oleh banyak orang di banyak tempat, di tempat-tempat umum, di bioskop, di pasar, di taman-taman. Banyak orang-orang Islam justru melakukan hal ini tanpa merasa berdosa. Nauzubillah min zalik. Begitu banyak dosa yang dikumpulkan oleh remaja dalam sebuah hubungan haram bernama pacaran. Umat Islam harus paham ini, agar kita ketika kita mempunyai anak, baik itu anak kita laki-laki atau perempuan, ajari mereka sejak awal bahwa laki-laki dan perempuan tidak boleh mempunyai hubungan apapun kecuali sekedar pertemanan. Lebih dari pertemanan berarti pernikahan. Selain itu tidak ada. Kenapa begitu? Karena jika seorang laki-laki dan seorang perempuan berdua-duaan, maka yang ketiganya adalah syaitan. Maksud yang ketiganya adalah syaitan. Mereka akan berada dalam kekuasaan syaitan. Mereka akan mudah dijerumuskan oleh syaitan. Tapi kan saya pacarannya di tempat rame. Mau di tempat rame tetap itu namanya khalwat, berdua-duaan. Belum lagi pegangan tangannya, belum lagi bonceng-boncengannya, belum lagi peluk-pelukannya, belum lagi yang lainnya. Nauzubillah min zalik. Makanya dosa paling ringan pacaran itu adalah zina hati. Zina hati itu apa? Enggak ngapa-ngapain, cuma menghendaki yang tidak halal bagi kita. Itu zina hati. Itu dosa paling ringan. Dosa paling beratnya apa? Syirkul mahabbah, menyekutukan Allah dalam hal cinta. Di antaranya ada dosa bohong, ada dosa pegang yang bukan mahramnya, ada dosa melihat hal yang tidak halal bagi kita, ada dosa zina, ada dosa ngelawan sama orang tua, macam-macam. Oleh karena itu, pelajaran buat kita semua, jika ada anak kita yang ikut-ikutan dengan sebuah hubungan terlarang bernama pacaran, maka kita sebagai orang tua wajib untuk menyadarkan anak kita agar tidak ikut-ikutan. Karena ini adalah sebuah perangkap iblis, perangkap setan. Kenapa mereka menjadi seperti itu? Karena dulu mereka pacaran, lalu mereka disakiti sama pacar mereka sendiri. Yang kedua, kenapa mereka mengalami penyimpangan seksual? Alasan yang keduanya adalah karena mereka, yang buat kita semua nih, khususnya kaum suami,
Karena mereka menyaksikan dengan mata kepala sendiri bagaimana ayah mereka memukuli ibu kandung mereka di depan mata mereka. Nauzubillah min zalik. Kiamat. Suami seharusnya menjadi qawwam. Dalam Al-Quran Allah katakan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Suami itu menjadi pelindung, pengayom, pemimpin bagi wanita. Orang yang harusnya melindungi, mengayomi, justru malah menyiksa, itu adalah sebuah kurang ajaran yang luar biasa. Kalaupun mendapat hukuman, maka hukumannya harus berlipat-lipat ganda. Ini malah justru ada suami mukulin istri udah lebih parah daripada sapam mukulin maling. Auzubillah min zalik. Saya pernah melihat dengan mata kepala saya sendiri, tetangga saya, entah kenapa dia itu punya emosi yang luar biasa, sampai tetangga itu tahu dia mukulin istrinya. Bahkan di luar rumah pun dia berani mukulin istrinya. Auzubillah min zalik. Padahal dalam Islam nggak ada satupun ajaran Islam boleh mukulin istri, apalagi sebaliknya istri mukulin suami, nggak ada. Kalau kita bermasalah dengan istri kita, apa yang diajarkan dalam Al-Quran? Fa'izuhunna, nasihatin baik-baik. Neng, sini neng, saya mau ajak ngomong. Saya nggak demen nih kamu tingkahnya kayak begini nih. Kamu sebaiknya begini dan begitu. Itu ajaran agama kita. Nasihatin baik-baik. Nasihatin baik-baik sekali, dua kali nggak kena, apa yang dilakukan selanjutnya? Pisah tempat tidur. Wahjuruhunna 'anil madaji. Pisah tempat tidur. Lu dibilangin baik-baik nggak kena, lo udah lo tidur di kamar, gua tidur di kursi. Jangan pisah rumah dulu. Pisah tempat tidur dulu. Berharap nanti kalau hujan bisa langsung campur lagi, nggak masalah. Lalu kalau ternyata pisah tempat tidur masih kagak bisa dibilangin juga, baru wadribuhunna, baru boleh dipukul. Tapi pukulnya dua syarat. Pertama, pukul yang tidak menyakitkan, nggak boleh pukul kayak orang mukulin maling. Dan yang kedua, nggak boleh mukul muka. Kamu itu dibilangin kagak ngerti-ngerti, harus dengan cara apa sih saya ngomong? Pukul seperti itu yang diizinkan dalam Islam. Lalu kalau ternyata nggak bisa juga, cara keempat, apa itu? Ambil perwakilan dari keluarga perempuan, ambil perwakilan dari keluarga laki-laki, musyawarah antara keluarga, cari solusi atas permasalahan. Kalau nggak bisa ketemu juga, baru langkah terakhir dilakukan. Apa itu? Talak satu, cerai, tapi masih talak satu, masih boleh rujuk lagi, nggak perlu akad baru kalau belum selesai masa iddahnya. Begitu ajaran Islam. Nggak ada istilahnya suami itu main grabak gubuk mempukul istrinya semena-mena. Nggak ada, itu kezaliman. Apalagi kalau dilakukan di depan anaknya sendiri, bisa membekas trauma. Yang ketiga, dan ini yang paling penting, kenapa kalian bisa menjadi seperti itu? Penyimpangan seksual itu terjadi. Yang ketiga, karena menonton video porno. Menonton video porno efeknya lebih buruk daripada terkena narkoba. Kenapa begitu? Dua-duanya buruk. Tapi menonton video porno efeknya lebih buruk daripada terkena narkoba. Orang yang terkena narkoba hanya membutuhkan lebih, tidak butuh yang berbeda. Orang misalnya ketagihan sama misalnya heroin, maka dia hanya mencari heroin, tapi porsinya lebih. Biasanya 1 gram jadi 2 gram, biasanya 2 gram jadi 3 gram. Hanya butuh lebih. Tapi orang yang kecanduan video porno, mereka butuh lebih dan beda. Lebih, tapi kalau itu aja pasti bosan. Itu orang yang kecanduan video porno. Makanya Bunda Eli Risman, salah satu psikolog dan ahli parenting, mengatakan orang yang terpapar video porno, mereka biasanya berjenjang. Jenjang pertama biasanya suka nonton video film-film barat yang ada cium-ciumannya 1-2 kali. Lalu karena hormonnya keluar, lalu mereka tambah lagi, nanti cari lagi video yang film-film yang mulai telanjang. Lalu tambah lagi
Lalu mereka cari lagi video yang benar-benar berhubungan seksual. Lalu mereka cari yang satu laki banyak cewek, satu cewek banyak laki. Tersampai pada tahapan laki sama laki, cewek sama cewek. Sampai pada tahapan yang paling gila, laki-laki, perempuan berhubungan sama yang namanya binatang. Auzubillah min dzalik. Dan di dunia sudah ada yang melegalkan pernikahan model begitu. Kenapa? Karena pornografi dianggap sebagai kebutuhan manusia. Auzubillah min dzalik. Kalau kita mau menghindarkan generasi kita dari semua perilaku menyimpang, perimpangan seksual itu, maka yang pertama kita jauhkan generasi kita dari seks bebas. Jangan pernah izinkan mereka untuk pacaran. Yang kedua, kita hindarkan mereka dari kekerasan dalam rumah tangga, baik itu kekerasan lisan, apalagi kekerasan fisik. Yang ketiga, jauhkan keluarga kita dari terpapar video porno. Boleh kita menyediakan internet untuk anak kita yang SMP, SMA, boleh untuk menunjang belajar mereka. Tapi tidak salah ketika kita mengetahui apa yang dibuka oleh mereka dalam internet mereka. Karena kita sebagai orang tua akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala atas apa yang kita lakukan. Dan kita sebagai masyarakat punya peran penting untuk melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Sebagaimana pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi, fa illam yastati' fa bil lisanihi, fa illam yastati' fa bi qalbihi, wa dzalika ad'aful iman." Barang siapa di antara kalian yang melihat kemungkaran, maka wajib baginya mengubah dengan tangannya. Barang siapa yang tidak bisa, maka rubahlah dengan lisannya. Barang siapa yang tidak bisa, maka rubahlah dengan hatinya. Dan mengubah kemungkaran dengan hati adalah selemah-lemahnya iman. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kullih. Kafa billahi shahida asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Maw'us rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala habibina syafiina wa qurrati a'yunina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون كما أمر الله تعالى في كتابه الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجة. اللهم أغننا بحلالك عن حرامك بطاعتك ومعصيتك بفضلك من سواك يا الله يا رب العالمين. Berikanlah kemampuan kepada kami untuk mendidik anak-anak kami dan generasi-generasi kami menjadi generasi yang baik imannya, baik ibadahnya, baik akhlaknya ya Allah, yang dekat kepadamu ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, berikan kepada kami selaku orang tua untuk mendidik anak-anak kami menjadi generasi yang dekat kepadamu ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, seandainya ada di antara kami, di antara anak-anak kami yang masih terjerat dalam kubangan dosa, maka berikan hidayah kepada kami dan kepada anak-anak kami untuk meninggalkan kemaksiatan itu ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, jika ada di antara kami yang masih keras hati kami kepada istri-istri kami, kepada anak-anak kami, maka lembutkanlah hati kami ya Allah, agar kami menjadi orang yang baik kepada istri-istri kami dan baik kepada anak-anak kami ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, Engkau yang Maha mengetahui dan Maha berkehendak ya Allah. Ya Allah, berikanlah kemampuan kepada kami untuk menjadi pribadi yang lebih baik dari hari ke hari ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, jadikanlah Indonesia ini sebagai baldatun thayyibatun rabbun ghafur. Ya Allah, berikanlah kemampuan kepada pemimpin-pemimpin kami untuk menjadi pemimpin yang adil, yang amanah, jangan mengkhianati rakyatnya, jangan menzalimi rakyatnya ya Allah, yang selalu mengikuti arahan dari ulama-ulamamu yang lurus ya Allah. Ya Allah, berikanlah kemampuan kepada mereka untuk selalu berada di jalan-Mu ya Allah.
Allah. Ya Allah, hancurkanlah siapapun yang ingin menghancurkan negeri kami ya Allah. Ya Allah, hancurkanlah siapapun yang ingin menghancurkan agama kami ya Allah. Ya Allah, berikanlah persatuan kepada umat Islam, agar umat Islam selalu siap untuk menghadapi musuh yang menghadapi mereka ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah ampunan kepada kami ya Allah atas segala dosa yang telah kami lakukan ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah qina azabannar. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat ahya'i minhum wal amwat innaka samii'un qaribun mujibud da'wati ya qadiyal hajat. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus salat.